Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kembali bersua dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal yang tetap setia mengupas tuntas permasalahan dunia pinjaman online. Berikut solusi-solusi yang dihadapi oleh para nasabah pinjaman online. Oke teman-teman, kali ini kita sudah menginjak di episode 48. Alhamdulillah ya, saya masih tetap bersemangat untuk membersamai teman-teman semua dimanapun berada. Tapi teman-teman, tolong buat saya lebih semangat lagi. Teman-teman bisa dukung saya dan support saya dengan cara apa teman-teman? Gampang, murah, gratis, sama sekali tidak berbayar. Dengan cara apa? Dengan cara dukung saya dan support saya dengan subscribe channel Jamal Official Vlog nih. Aktifkan loncengnya, yes! Gitu kan. Untuk apa? Untuk menerima notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan teman-teman yang merasa bahwa video-video saya sangat bermanfaat, video-video saya memberikan motivasi, video-video saya memberikan informasi yang baik buat teman-teman, silakan teman-teman di-share ke berbagai media sosial, baik itu di Facebook, di Instagram, silakan teman-teman. Insya Allah ini semua menjadi pahala jariah buat teman-teman semua. Dan teman-teman yang merasa ingin bertanya ya, apapun tentang dunia pinjaman online, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Apa pertanyaan teman-teman? Insya Allah saya sendiri yang akan menjawabnya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, sampai juga ada beberapa pertanyaan ya, dan ini sudah bukan lagi pertanyaan yang ada di grup, tapi ini real terjadi ya. Dan orangnya, nasabahnya sampai datang ke tempat saya untuk konsultasi sekaligus untuk mencari solusi. Ya, ini kejadian teman-teman. Apa itu? Jadi tema yang akan saya bawa kali ini adalah tema ketika seseorang sudah melakukan pinjaman, disuruh untuk mengembalikan pinjamannya dengan iming-iming bahwa pinjamannya akan dikembalikan lagi dalam waktu 5-10 menit. Ya, jadi modus penipuan diduga dilakukan oleh orang dalam dari pihak pinjol tersebut, dan ini biasanya gitu kan. Dan ini biasanya terjadi sama orang-orang awam. Orang-orang yang begitu mendengar berita bahwa informasi bahwa Bapak dan Ibu atas nama ini ya, karena ada kesalahan sistem yang ada di kami sedang maintenance lah, sedang diperbaiki lah gitu kan. Mohon Bapak Ibu untuk mengembalikan dana yang tadi barusan cair ya, karena terjadi double pencairan. Nah, itu bahasanya double pencairan. Akhirnya nasabah yang ada di otaknya apa? Wah iya ya, double pencairan, ya udah dibalikin lagi, toh nanti juga akan dikembalikan lagi 5-10 menit, nggak taunya kabur, bablas ya. Seperti itu. Nanti akan saya kupas ya. Teman-teman semua ya, teman-teman di sini saya mau setiap kali video yang saya upload memberikan edukasi ya untuk teman-teman semua, sekaligus memberikan informasi yang positif tentunya ya. Sekaligus saya selalu mengajak untuk teman-teman meninggalkan dunia riba ya. Jangan mau lagi kalian nonton di sini berarti kalian yang bermasalah dalam dunia pinjaman online. Tapi setelah kalian nonton tercerahkan ya, teman-teman nggak boleh nyemplung lagi tuh, nyebur ke dunia pinjaman online, nggak ya. Jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Tinggalkan, oke? Kita kembali ke permasalahan tema tentang modus penipuan yang dilakukan oleh pinjaman online dengan cara meminta nasabah untuk mengembalikan uang pencairannya tersebut. Ini terjadi real sampai nasabahnya lapor polisi. Ya, ini kita lihat. Ini tayangan ini, tayangnya. Saya bacakan. Saya bacakan ya tayangan yang di atas, yaitu kepada yang terhormat Bapak Ibu pelanggan kami setia, mohon maaf mengenai pinjam yang sudah kami cairkan, jangan digunakan terlebih dahulu karena hasil dari pengecekan kami melalui sistem aplikasi pinjaman Bapak Ibu sudah kami cairkan terdapat double pembayaran. Nah, kalimat terdapat double pembayaran. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, saat ini sistem kami sedang dalam proses pemeliharaan. Untuk hal ini kami harapkan Bapak Ibu segera mengembalikan dana pinjaman untuk menghindari double pembayaran pinjaman. Jadi ditakut-takutinya ketika dibilang bahwa ini sudah double pencairan, akhirnya nasabah juga ditakut-takuti bahwa double pembayaran. Ya emang agak sedikit masuk akal ya. Kalau masyarakat awam ditakut-takut seperti ini, double pencairan, ya pasti double pembayaran. Takut dong, ya kapasitas pembayaran nasabah, misalnya pencairan 4 juta, ya sudah, gitu kan 4 juta.
Ya mana mungkin harus membayar 8 juta kan? Akhirnya takut, akhirnya dikembalikan ya. Mohon bantuan untuk dapat mengisi data-data sebagai berikut: nama, nomor ponsel terdaftar, 3 nominal pencairan. Setelah dikembalikan, dana akan kami cairkan kembali dalam waktu 5 menit sampai dengan 10 menit. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak atau Ibu. Jebakan Batman, teman-teman semua. Batman, jebakan, gitu kan. Ya, teman-teman, ini ya ilmu yang harus kalian miliki dan informasi yang harus ya kalian pahami, bahwa hal-hal seperti ini murni penipuan. Saya ulangi, bahwa perbuatan modus-modus seperti ini murni penipuan yang diduga dilakukan oleh orang dalam pinjol itu sendiri. Sudah pasti dilakukan oleh orang dalam. Karena logikanya, seseorang sudah cair, beberapa waktu kemudian, nggak hitungan jam, langsung dapat telepon yang mengatasnamakan aplikasi yang baru saja cair. Lalu orang tersebut mengatakan ada kesalahan sistem seperti ini dan mohon untuk dikembalikan. Bayangkan, kalau bukan orang dalam, mana mungkin mengetahui bahwa orang tersebut sudah menerima pencairan masuk ke nomor rekening. Lalu tiba-tiba yang sudah masuk ke nomor rekening tersebut diminta dan dimohon untuk dikembalikan ke salah satu nomor rekening yang sudah disebutkan oleh si penipu tadi. Saya bilang penipu, kalau seperti ini penipu. Ini orang seperti ini luar biasa laknatnya ya. Ini luar biasa laknat, sangat jahat, sangat biadab. Nggak tahu ini dari keluarga mana dia dilahirkan. Orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini. Kenapa tidak? Seseorang sudah melakukan pinjaman dan cair ke rekeningnya, tiba-tiba disuruh dikembalikan seluruhnya, ya seperti itu. Tiba-tiba dia menghilang dan orang ini ya harus membayar karena sudah dicairkan kan ke rekeningnya, seperti itu. Dan dia harus mencicil walaupun tanpa menikmati nilai rupiah yang sudah dicairkan tersebut ke rekeningnya. Sangat biadab. Makanya saya bilang terkutuk ini orang. Seperti itu. Semoga mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya seperti ini. Dan ini real terjadi. Bukan hanya di grup paguyuban melawan pinjol, tapi di luar grup yang kebetulan korban tersebut mengetahui lokasi di mana tempat saya beraktivitas. Mereka ya, korban tersebut datang bersama keluarganya menemui saya, meminta solusi bagaimana ya solusinya untuk masalah seperti ini. Akhirnya saya memberikan solusi bahwa karena mutasi rekeningnya sudah jelas, ada yang masuk, ada yang keluar ke nomor rekening mana, saya sarankan untuk melakukan tindakan pelaporan kepada kepolisian atau pada yang berwajib, agar ketika suatu saat ada DC ataupun ada kolektor juru tagih yang datang ke rumah, si korban ini cukup memperlihatkan bahwa saya sudah melaporkan dan ini bukti lapornya dari kepolisian. Teman-teman, jangan takut. Ketika kalian menghadapi hal seperti ini, jangan takut. Semua bukti, baik bukti uang masuk maupun bukti uang keluar, Anda transfer kembali, sudah jelas. Dan ini polisi pasti akan menerima laporan Anda. Karena ini udah jelas-jelas murni penipuan. Seperti itu, dan ini bisa dilidik oleh polisi. Teman-teman jangan panik. Hal-hal seperti ini sudah banyak terjadi di beberapa nasabah pinjol ya. Yang tadi saya sebutkan bahwa ini sasaran dan bidikan mereka adalah nasabah-nasabah pinjol yang masih lugu, masih awam, yang mungkin tingkat pemahaman dan pengetahuannya tentang hal-hal modus-modus operandi kejahatan masih minim. Jadi mereka melancarkan operasi-operasinya seperti ini. Memang masuk di akal sekali ketika mereka bilang bahwa ada double pencairan, nanti ibu atau bapak bakal terkena double pembayaran, mau atau tidak, ya terserah gitu kan. Padahal sebenarnya itu modus mereka untuk menggeruk dan mengerus uang Anda yang sudah masuk ke rekening Anda. Oke teman-teman semua, ini salah satu bahaya dari pinjaman online. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita ketika kita sudah tahu bahwa itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Dilarang, teman-teman. Ya, sudah diharamkan yang namanya riba. Bahkan fatwa MUI sudah jelas bahwa pinjaman online haram hukumnya bagi umat muslim khususnya ya, seperti itu. Sudah dilarang, Anda main terabas. Dan Anda tidak tahu, ternyata diluputkan kan dari kesadaran Anda bahwa Anda sudah mentransfer uang tersebut. Dan alhasil, Anda sekarang kebingungan. Segera tobat, tidak ada kata terlambat. Tobat setobat-tobatnya, tidak ada tobat yang namanya tobat dari riba pinjol itu ditunda-tunda. Sebentar Pak, saya masih belum cukup uang untuk biaya kehidupan. Saya mau pinjam lagi di lubang yang lain, di pinjol yang lain, di pinjol A, di pinjol B. Itu namanya Anda membuat lubang kuburan sendiri. Ingat, Allah sangat murka ketika Allah dipermainkan ya atas perintah-perintahnya. Anda cukup stop riba, tidak usah pinjam lagi. Stop, karena ketika Anda melakukan stop pinjaman riba, dan itu dilakukan juga oleh teman-teman lainnya, oleh saudara-saudara kita lainnya seluruh Indonesia, insya Allah riba akan tutup
riba pinjol akan selesai. Insya Allah teman-teman. Tapi ketika teman-teman ya mencoba untuk terus-menerus hidup dalam kubangan riba, nauzubillah min dzalik teman-teman. Riba akan tumbuh subur. Riba akan tumbuh di mana-mana. Riba akan di-backup oleh beberapa bank ternama, bank super hebat, bank yang besar akan menguasai riba pinjol. Dan itu adalah suatu bahaya yang sangat siap-siap menerkam kalian semua. Tidak ada kata lain. Stop riba pinjol saat ini. Stop untuk menyelesaikan seluruh penderitaan yang akan hadir esok hari ketika kalian masih tetap nyaman dengan riba pinjol ini. Teman-teman semua, saya tak pernah jemu untuk mengajak teman-teman semua. Tidak peduli kalau saya dinyinyirin oleh sebagian teman-teman yang lainnya, oleh beberapa pihak yang menyatakan bahwa kita tidak pernah akan hilang dari yang namanya cicilan. Hidup ini tidak akan pernah hilang dari cicilan. Hidup ini selalu membutuhkan cicilan, membutuhkan hutang. Itu terserah kalian. Semua hidup adalah pilihan kalian. Hidup itu pilihan, teman-teman. Kalian mau pilih mana? Mau milih mengikuti perintah-perintah Allah atau mau melanggar perintah-perintahnya? Itu semua kembali ke pilihan kalian. Saya di sini hanya menyerukan. Bila ada teman-teman yang merasa kurang sreg dengan kalimat-kalimat yang saya lontarkan, teman-teman yang nyinyir dengan niat saya untuk memerangi riba, yang nyinyir dengan postingan-postingan saya persilahkan. Bagi saya tidak pernah saya merasa terhalang dengan hal-hal seperti itu. Karena ini adalah kebaikan. Kebaikan bukan buat saya, tapi kebaikan buat teman-teman semua. Dengan teman-teman semua penonton, subscriber saya yang setia selalu menonton video-video saya. Insya Allah ya teman-teman, keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Teman-teman, saya memberikan ilustrasi bahwa riba pinjol tidak akan pernah selesai. Sebagaimana hebatnya teman-teman ya mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Teman-teman bekerja keras siang malam sampai subuh pun teman-teman melakukan pekerjaan atau melakukan usaha. Teman-teman tidak akan pernah bisa menyelesaikan utang-utang riba pinjol ini. Apalagi teman-teman yang sudah masuk dalam bahaya gali lubang, tutup lubang. Teman-teman gak akan pernah bisa menyelesaikannya. Kecuali teman-teman sudah niat dalam hati untuk stop dan meninggalkan segera utang-utang riba tersebut. Teman-teman bisa menyelesaikannya. Bagi teman-teman yang memiliki dana, memiliki uang, dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan, silakan teman-teman selesaikan. Teman-teman bisa selesaikan langsung kepada kantor pinjolnya, nggak usah kepada DC-nya. Teman-teman bisa nego di sana. Ya, saya sudah himbau dari beberapa video yang sebelumnya bahwa teman-teman bisa langsung nego ya dengan aplikasinya, dengan penerbit pinjolnya, dengan penyelenggara pinjolnya atau yang mencairkan dana yang sudah kalian terima. Silahkan kalian nego pokoknya silahkan ya, insya Allah ada jalan. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa teman-teman sudah tidak sanggup lagi untuk membayar pinjol, bahkan untuk makan pun teman-teman kesulitan, teman-teman gak usah maksain. Ingat, kebutuhan perut anak istri, kebutuhan perut keluarga Anda itu lebih utama, dan Anda harus fokus di sana. Titik sanalah yang kalian harus fokus, bukan fokus untuk membayar pinjol dengan cara mengambil pinjaman-pinjaman lainnya. Pinjaman baik pinjol, baik Anda berhutang dengan teman-teman kiri kanan, dengan bos Anda, dengan kantor Anda. Salah teman-teman, itu salah langkah. Cara menutup pinjol seperti itu salah langkah. Lebih baik kalian menjual beberapa aset kalian kalau kalian memang benar-benar mau membayar. Karena apapun ceritanya, utang adalah tetap kewajiban kita harus membayar. Semua kita kembalikan kepada teman-teman semua. Kapasitas teman-teman lah yang tahu. Keuangan teman-teman yang tahu, bukan saya, gitu kan. Kalau saya selalu menghimbau untuk segera menyelesaikan, tapi dengan catatan, selesaikan dengan sebaik-baiknya, jangan asal selesaikan dengan cara membayar, misalnya mentransfer ke DC, atau memberikan uang cash ketika ada DC lapangan yang turun ke rumah atau datang ke rumah. Salah besar. Jangan pernah lakukan pembayaran seperti itu salah besar. Itu hanya akan menjerumuskan teman-teman, dan akhirnya teman-teman yang sudah dibayarkan uang tersebut, entah kemana rimbanya, karena tidak jelas ya. Selesaikan pembayaran pinjol Anda. Kalau Anda mampu, silakan datang langsung ke kantor aplikasinya di kota terdekat Anda. Cari tahu, banyak informasi di Google ataupun di aplikasinya langsung ya. Untuk yang legal, untuk yang ilegal jangan dibayar ya. Mau bagaimanapun ceritanya, pinjol ilegal tidak usah dibayar, singkirkan saja. Karena pinjol ilegal pertama tidak memiliki badan hukum. Keduanya juga pinjol ilegal ini biasanya ya dioperasikan dan didanai oleh orang-orang di luar orang kita alias orang asing ya. Berantas mafia-mafia pinjol ilegal. Sesuai dengan seruan dari MUI juga, pinjol ilegal tidak usah dibayar. Karena dengan cara kalian memberantas pinjol-pinjol ilegal ini, insya Allah korban-korban lainnya, calon-calon korban lainnya akan selamat. Oke teman-teman semua, ya paham sampai di sini? Tidak ada cara untuk menyelesaikan utang selain dengan cara
membayarnya, tapi tetap fokus kepada kebutuhan keluarga, itu lebih prioritas lagi. Teman-teman dimanapun berada, saya selalu mendoakan teman-teman agar tetap istiqomah dalam meninggalkan riba pinjol ini. Insya Allah ya teman-teman. Teman-teman selalu disehatkan. Teman-teman selalu diberikan kekuatan dalam mengais rezeki. Insya Allah teman-teman, Allah tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah lupa atas keikhlasannya teman-teman untuk meninggalkan riba pinjol. Insya Allah ada ganti yang lebih baik lagi dari dunia pinjol. Allah sudah merencanakan sesuatu yang baik, baik dari segi rezeki, baik dari segi pekerjaan, baik dari segi usaha. Insya Allah yang sedang usaha, Allah akan perlancar usahanya, Allah akan beri usahanya semakin laris lagi. Yang sedang bekerja, Allah akan lancarkan, Allah akan buat segala sesuatunya berhasil, baik tender, baik pekerjaan-pekerjaan lainnya. Allah akan selalu membuat gol buat teman-teman semua. Insya Allah teman-teman, asal hati kita selalu istiqomah bahwa kita benar-benar ingin meninggalkan dunia hutang, dunia riba pinjol. Insya Allah teman-teman, percaya Allah selalu berjanji yang terbaik buat teman-teman semua ketika teman-teman mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, terima kasih sekali lagi untuk para subscriber dimanapun berada, para penonton setia saya. Silahkan kalian ya bisa share teman-teman video-video saya ini untuk yang membutuhkan video-video saya sebagai motivasi ataupun sebagai informasi. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman selalu disehatkan. Teman-teman semua semoga selalu rukun, bahagia bersama keluarganya. Yakin ya teman-teman? Kita tinggalkan riba sama-sama. Kita tinggalkan riba pinjol dan kita tutup buku dengan riba pinjol. Mulai sekarang hidup dengan tenang. Mulai sekarang tertata lagi dengan rapi hidup-hidup kita. Insya Allah kita pasti bisa dan kita pasti kuat. Allahu Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.